Pagi itu mentari menyapa hangat dari balik jendela rumah sederhana 2 lantai yang terletak di pinggir kota. Indah tengah sibuk di dapur menyiapkan sarapan sambil sesekali mengelus perutnya yang membesar. Kehamilannya sudah memasuki usia 5 bulan, dan wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Bu Ranti suka banget kalau nasi gorengnya dikasih daun bawang yang banyak. Ya? Gumam Indah pelan sambil mengiris bawang. Suasana rumah terasa hangat dan damai. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki yang turun dari lantai 2. Indah, udah masak? Suara Bu Ranti terdengar lantang, namun nada suaranya tak seperti bentakan, lebih seperti kebiasaan seorang ibu yang tegas. Indah menoleh dan tersenyum. Sudah, Bu. Ini lagi goreng telur mata sapi buat Rangga juga. Bu Ranti duduk di kursi makan, memperhatikan gerak-gerik menantunya. Meski tak pernah secara gamblang menunjukkan kasih sayang, namun dalam diamnya ia mengagumi kebaikan hati Indah. Sejak menikah 2 tahun lalu, rumah jadi lebih terurus dan suasana lebih hidup. Tak lama, Rangga muncul dari arah kamar dengan pakaian kerja rapi dan wajah yang cerah. Pagi, Ma. Pagi, sayang. Sapanya sambil mencium kening Indah dan tangan ibunya. Pagi. Sarapan dulu, nak, sahut Bu Ranti, tersenyum tipis. Rangga adalah anak semata wayang Bu Ranti. Ayahnya sudah meninggal sejak Rangga masih SMA. Karenanya, Bu Ranti sangat bergantung secara emosional kepada anak lelakinya itu. Ketika Rangga memutuskan untuk menikahi Indah, seorang wanita yatim piatu yang bekerja sebagai kasir swalayan, Bu Ranti sempat ragu. Namun, karena melihat ketulusan hati Indah, ia pun luluh. Hari-hari Indah di rumah mertuanya berjalan baik. Meski tinggal bersama, ia tidak pernah merasa tertekan. Hubungan mereka harmonis. Bahkan setiap sore, Bu Ranti dan Indah sering duduk di teras sambil menikmati teh hangat dan berbincang ringan. Bu, nanti sore kita jalan-jalan yuk ke pasar minggu? Mau beli baju bayi? Ujar Indah sambil melipat cucian. Boleh juga. Tapi kamu jangan capek-capek ya. Perutmu udah mulai besar begitu. Jawab Bu Ranti dengan nada khawatir. Tenang, Bu. Saya kuat kok. Hari-hari itu adalah masa yang paling Indah kenang sebagai kehidupan rumah tangga yang penuh cinta. Rangga selalu pulang tepat waktu, membawa buah tangan, dan tak pernah lupa menanyakan kabar anak dalam kandungan. Indah merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Suaminya perhatian, ibu mertuanya pun bisa dibilang baik hati. Di malam hari, Rangga sering mengelus perut Indah sambil berbicara dengan bayi yang belum lahir. Nak, cepatlah tumbuh sehat ya. Papa dan Mama udah gak sabar mau ketemu kamu, katanya lirih. Indah hanya tersenyum, menggenggam tangan suaminya. Tangannya hangat, seperti mewakili seluruh rasa sayang yang tidak mampu diucapkan dengan kata. Namun seperti hidup yang tidak pernah bisa ditebak arahnya, awan gelap pelan-pelan mulai menggantung di atas kepala mereka, bahkan sebelum mereka sadar. Suatu pagi yang berbeda, Rangga tampak lebih diam dari biasanya. Ia duduk di ruang makan dengan ekspresi murung. Sayang, kamu kenapa? Tanya Indah sambil menyajikan sarapan. Gak apa-apa, cuma di kantor lagi banyak pemangkasan. Aku mungkin kena giliran. Dek, jantung Indah berdegup kencang. Namun ia cepat-cepat menenangkan diri dan menaruh tangan di bahu suaminya. Gak apa-apa, kita hadapi sama-sama. Ya. Rangga mengangguk. Tapi kekhawatiran itu tidak bisa ia sembunyikan dari mata ibunya. Mau sampai kapan kamu kerja terus buat orang? Gak? Udah saatnya kamu buka usaha sendiri. Ibumu ini udah capek lihat kamu pulang malam terus tapi gak naik-naik juga. Ujar Bu Ranti dengan nada datar. Rangga hanya mengangguk pelan. Suasana makan pagi itu jadi hambar. Hari-hari selanjutnya diwarnai ketidakpastian. Indah tetap berusaha menjaga keharmonisan keluarga, mencoba tidak membebani Rangga dengan keluh kesah.
Ia tahu, tekanan sudah cukup berat bagi suaminya. Sementara itu, Bu Ranti mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia tak lagi sering duduk di teras bersama Indah, bahkan kadang menghindari berbicara kecuali seperlunya. Namun Indah memilih untuk berpikir positif. Mungkin Bu Ranti hanya sedang lelah, atau khawatir dengan keadaan Rangga. Suatu sore, Indah menemani Rangga ke rumah sakit untuk kontrol kehamilan. Di perjalanan pulang, mereka berdua duduk di bangku taman, menikmati hembusan angin sore. "Kamu masih ingat waktu kita pertama kali ketemu di minimarket itu?" tanya Rangga tiba-tiba. Indah tersenyum. "Ingat. Kamu salah ambil sabun. Aku yang bantu pilih." Rangga tertawa pelan, namun di balik tawanya tersimpan kegelisahan. Ia tahu, badai akan segera datang. Tapi ia belum tahu seberapa besar badai itu akan mengubah segalanya. Kehidupan mereka, rumah yang selama ini hangat, dan hubungan yang dulunya penuh cinta. Dan Indah, wanita yang saat itu masih percaya bahwa cinta bisa menahan segalanya, belum pernah membayangkan bahwa semua kehangatan itu akan berubah menjadi luka yang dalam. Sudah 3 minggu berlalu sejak Rangga resmi diberhentikan dari pekerjaannya. Indah masih mencoba bersikap tenang meski dalam hati ia mulai cemas. Setiap hari Rangga mencari pekerjaan, melamar ke berbagai tempat, namun hasilnya nihil. Pandemi yang baru saja usai juga ikut memperburuk situasi. Banyak perusahaan yang menutup diri dari rekrutmen baru. Indah yang tengah hamil 7 bulan tidak punya pilihan selain bertahan dengan kondisi yang serba terbatas. Tabungan mereka mulai menipis. Biaya kontrol kehamilan, vitamin, dan keperluan sehari-hari perlahan-lahan menggerus simpanan mereka. Suasana rumah yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin dan canggung. Bu Ranti yang awalnya perhatian mulai bersikap ketus. Ia sering melempar sindiran tajam, baik kepada Rangga maupun Indah. "Sudah gede begitu perutnya, tapi di rumah terus, gak bantu apa-apa," celetuk Bu Ranti suatu sore saat Indah sedang menyapu. Indah menelan ludah. Ia ingin menjawab, namun memilih diam. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan memperkeruh suasana. Malam harinya, saat mereka sudah masuk kamar, Indah memeluk Rangga. "Ga, aku minta maaf ya. Aku jadi beban." Rangga segera membalas pelukan itu, erat. "Kamu bukan beban, sayang. Kamu dan anak kita adalah alasan aku bertahan." Namun semangat Rangga perlahan mulai luntur. Hari-hari mencari kerja yang sia-sia membuatnya frustrasi. Ia mulai murung, lebih sering mengurung diri di kamar, dan kadang bersikap dingin pada Indah. Suatu pagi, Bu Ranti datang mengetuk kamar dengan keras. "Rangga, keluar. Kita harus bicara." Rangga membuka pintu dengan wajah masih kusut. "Ada apa, Ma?" Bu Ranti menatap tajam. "Sampai kapan kamu mau tinggal di rumah ini tanpa kerja? Laki-laki apa kamu ini? Cuma bisa ngerepotin emakmu sendiri." "Ma, aku lagi berusaha. Aku gak diam. Aku udah kirim lamaran kemana-mana." "Berusaha? Sudah 3 bulan kamu gak kerja. Ga? Listrik, air, makan, semua dari aku. Dan sekarang kamu masih bisa tidur-tiduran sama istrimu yang kerjanya cuma ngabisin beras." Indah yang mendengar itu dari dalam kamar hanya bisa menunduk. Matanya basah. Bu Ranti melanjutkan. Kali ini matanya mengarah ke Indah yang keluar perlahan dari kamar. "Kamu juga, Indah. Sudah besar begitu perutmu. Tapi bisanya cuma nangis, diam, bikin anak. Apa gak malu jadi istri tapi gak bisa ngangkat derajat suami?" Indah menggigit bibirnya. Perutnya mulai terasa kencang, menegang karena emosi yang ia tahan. "Bu, saya gak pernah berniat nyusahin ibu. Saya selalu bantu kerjaan rumah. Saya jaga ibu. Saya hormati ibu." "Cukup," potong Bu Ranti dengan suara lantang. "Mulai sekarang, kamu keluar dari rumah ini.
Aku gak mau lihat muka kamu lagi di sini. Ma. Rangga menatap ibunya dengan kaget. Jangan, Ma. Dia istri aku. Kalau kamu tetap pilih dia, keluar kalian berdua. Indah menatap Rangga, berharap suaminya membela. Namun Rangga terdiam, kepalanya tertunduk. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Jantung Indah seolah diremas. Air matanya jatuh tak tertahankan. Keheningan di antara mereka lebih menyakitkan daripada teriakan Bu Ranti. Ia mundur perlahan, lalu kembali ke kamar. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tas kecil, beberapa baju, dan dokumen penting. Ia tak bicara sepatah kata pun. Hanya diam, dan memeluk perutnya yang menegang. Maaf, Nak, kita harus pergi, bisiknya lirih sambil melangkah keluar rumah yang dulu ia anggap rumah sendiri. Rangga hanya berdiri membisu. Tak mengejar, tak menghentikan. Langit mendung sore itu seakan ikut menangisi nasib Indah. Ia berjalan menyusuri gang kecil sambil mengusap air matanya. Ia tidak tahu harus kemana. Rumah orang tuanya sudah lama kosong. Ia tak punya siapa-siapa di kota ini. Dunia yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi begitu asing. Setelah berjalan hampir 1 jam, Indah duduk di halte tua. Kaki dan punggungnya sakit. Ia mendongak menatap langit yang mulai gerimis. Apa salahku, Tuhan? Kenapa aku dibuang saat aku sedang rapuh? Isaknya dalam hati. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Indah, ini Bu Ratna, bidan tempat ibu kontrol. Kalau butuh tempat sementara, saya ada kamar kosong di rumah. Jangan sungkan. Air mata Indah kembali mengalir. Tuhan memang tidak pernah benar-benar meninggalkan hambanya. Di saat semua menutup pintu, masih ada orang yang mengulurkan tangan. Ia segera membalas pesan itu dan menuju alamat yang tertera. Meski tubuhnya lelah, namun di hati kecilnya mulai tumbuh harapan kecil, bahwa ia masih bisa bertahan, bahwa ini bukan akhir segalanya. Dan ia bersumpah, suatu hari nanti, semua yang telah menyakitinya akan melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Hujan mengguyur dengan derasnya ketika Indah akhirnya tiba di rumah Bu Ratna. Tubuhnya menggigil, baju yang ia kenakan sudah basah, dan kakinya terasa lemas. Perutnya sesekali menegang, namun ia tetap bertahan. Ia mengetuk pintu dengan sisa tenaga yang ia punya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita parubaya dengan wajah teduh menyambutnya. Ia mengenakan daster sederhana, dengan senyum yang hangat menghiasi wajahnya. Indah? Masuk, Nak. Cepat masuk, kamu basah kuyup begitu. Indah hanya mengangguk sambil menahan isak. Ia masuk ke dalam rumah yang hangat, sederhana, tapi terasa jauh lebih nyaman dibandingkan rumah mertuanya. Bu Ratna menggamit tangannya, membantunya duduk di sofa. Lalu dengan sigap, wanita itu mengambilkan handuk dan segelas air hangat. Maaf, Bu, saya menyusahkan. Ucap Indah dengan suara gemetar. SSTT, sudah, kamu gak menyusahkan siapa-siapa. Saya memang sengaja tawarkan, karena saya tahu kamu butuh tempat. Nak, jangan takut. Di sini aman. Air mata Indah kembali mengalir. Kali ini bukan karena sakit atau kecewa, tapi karena rasa terharu. Terima kasih, Bu, terima kasih. Hari-hari pertama di rumah Bu Ratna berjalan perlahan, penuh keheningan dan penyesuaian. Bu Ratna tinggal seorang diri sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu. Anak-anaknya semua merantau dan sesekali pulang menjenguk. Ia menyambut kehadiran Indah dengan hati terbuka, seakan menyambut anaknya sendiri. Setiap pagi, Bu Ratna menyiapkan sarapan dan menemani Indah berbicara. Ia tak banyak bertanya soal apa yang terjadi, hanya sesekali menasihati dengan kalimat bijak yang menghangatkan hati. Jangan simpan semua luka sendiri, Nak. Kalau kamu marah, nangis aja.
Tapi jangan hilang harapan. Anakmu butuh kamu kuat. Indah mulai pelan-pelan menata hidup. Ia memberanikan diri untuk menjual kue-kue buatan tangan yang ia pelajari dari ibunya dulu. Dengan modal kecil yang ia punya, ia membuat risoles, pastel, dan kue pukis. Setiap pagi, ia menitipkan dagangannya di warung sekitar dan membuka pesanan lewat grup WhatsApp perumahan. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan harian dan menabung sedikit demi sedikit. Bu Ratna bahkan membantunya mempromosikan kue itu ke ibu-ibu sekitar, membuat beberapa tetangga mulai datang sendiri untuk memesan. Sore hari menjadi waktu tenang bagi Indah. Ia duduk di teras, mengelus perutnya yang makin besar sambil membaca buku. Sesekali senyum tipis muncul di wajahnya. Perlahan tapi pasti, ia mulai berdamai dengan kenyataan. Namun, di balik ketenangan itu, rasa sakit dan amarah masih membekas kuat. Setiap kali ia mengingat tatapan dingin Bu Ranti dan sikap diam Rangga, hatinya kembali perih. Ia merasa seperti dibuang saat sedang paling lemah. Ia tak pernah menyangka orang yang ia anggap keluarga sanggup menelantarkannya saat ia tengah mengandung darah daging mereka sendiri. Aku tidak akan jadi wanita lemah lagi, gumam Indah di suatu malam sambil menatap pantulan wajahnya di cermin. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku akan buktikan bahwa mereka telah melewatkan berlian saat mereka mengira aku hanya batu. Beberapa minggu kemudian, saat usia kehamilannya memasuki bulan ke-9, dagangan Indah semakin ramai. Bahkan ada seorang ibu muda bernama Lila yang mengajaknya kerjasama membuat usaha kecil berbasis pesanan online. Lila, yang juga mantan pegawai marketing sebuah perusahaan swasta, melihat potensi besar dari kualitas kue-kue buatan Indah. Mereka mulai memasarkan lewat media sosial, membuat akun Instagram kecil dengan nama Rasa Rumahan by Indah. Tak disangka, akun itu mulai menarik perhatian. Dalam waktu singkat, pesanan terus berdatangan, bahkan hingga keluar kota. Lila berkata, "Kamu gak sadar ya? Kue-kue kamu itu enak banget. Ada rasa hangatnya, rasa tulus. Gak kayak kue toko." Indah tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, semua itu karena setiap kue ia buat dengan sepenuh hati. Ia menyalurkan seluruh luka, cinta, dan harapannya ke dalam adonan-adonan kecil itu. Ia tidak hanya membuat kue, ia sedang membangun kembali hidupnya. Suatu malam, saat Indah dan Bu Ratna sedang menonton televisi, tiba-tiba ponsel Indah berdering. Nama itu muncul di layar, Rangga. Indah terdiam. Dadanya berdebar. Tangan gemetar. Ia belum pernah berbicara dengan Rangga sejak malam ia diusir. Bu Ratna menatapnya dan berkata tenang, "Jawab kalau kamu mau. Atau abaikan kalau kamu sudah yakin dengan keputusanmu." Indah menatap layar ponsel itu beberapa detik, lalu memutuskan untuk tidak mengangkatnya. Panggilan itu berhenti. Kemudian muncul pesan, "Maafkan aku, Indah. Aku ingin bertemu. Aku kangen kamu, dan anak kita." Indah menatap pesan itu lama. Tak ada air mata. Tak ada senyum. Hanya wajah tenang. "Aku bukan lagi perempuan lemah yang bisa ditinggal dan kembali kapanpun kau mau," bisiknya dalam hati. Malam itu, Indah menuliskan satu catatan kecil di buku hariannya. Satu hari nanti, mereka akan melihat. Mereka akan menyesal. Tapi saat itu tiba, aku tidak akan menoleh ke belakang. Dan dari balik tirai malam yang dingin, sebuah kekuatan lahir dalam diri Indah. Kekuatan seorang ibu yang dikhianati, tapi tidak pernah menyerah. Waktu terus berjalan. Hari demi hari dilalui Indah dengan segala perjuangan dan rasa sakit yang perlahan mulai berubah menjadi kekuatan. Tak terasa, hari perkiraan lahir semakin dekat. Tubuhnya mulai terasa berat, tapi semangatnya tak pernah surut. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika rasa nyeri yang berbeda dari biasanya datang menghampiri. Perutnya terasa menegang hebat,
diikuti oleh cairan hangat yang merembes membasahi kain dasternya. Indah menunduk dan matanya membelalak. Ketuban pecah. "Bu Ratna," panggil Indah dengan suara panik. Bu Ratna yang sedang di dapur langsung berlari menghampiri. Begitu melihat kondisi Indah, ia tahu apa yang terjadi. "Ya Allah, sudah waktunya." "Tenang, Nak, Ibu antar ke bidan sekarang." Dengan sigap, Bu Ratna mengambil tas persalinan yang sudah disiapkan beberapa hari lalu, memanggil tetangga untuk membantu, dan bersama-sama mereka membawa Indah ke klinik bersalin terdekat. Suasana ruang bersalin sunyi. Hanya terdengar suara tangis tertahan dan desahan napas. Keringat membasahi seluruh tubuh Indah, dan tangannya menggenggam erat sprei di sisi ranjang. Rasa sakitnya luar biasa. Namun yang lebih besar adalah rasa takut. Takut jika ia harus melaluinya sendiri. Takut jika sesuatu terjadi pada anaknya. Tapi di tengah semua ketakutan itu, Bu Ratna terus berada di sisi Indah, menggenggam tangannya. "Ayo, Nak, kuatkan, demi anakmu. Dia butuh kamu." Tangis Indah pecah. Tapi ia tak lagi menangis karena takut. Ia menangis karena merasa dicintai, dihargai. Meskipun bukan oleh suami dan mertuanya, tapi oleh seseorang yang melihat dirinya sebagai manusia. Dan akhirnya, tangisan bayi memecah keheningan ruangan. Teriakan kecil itu terasa seperti nyanyian surga. Indah menangis sejadi-jadinya, kali ini karena bahagia. "Itu anakmu, Indah," bisik Bu Ratna sambil menyeka air mata. Indah mengulurkan tangannya lemah. Bayi itu, mungil dan merah, diletakkan di dada Indah. Ia menatap wajah kecil yang tertidur pulas itu dengan mata penuh air. "Selamat datang ke dunia, Nak. Mama janji akan menjagamu, apapun yang terjadi." Beberapa hari setelah melahirkan, Indah kembali ke rumah Bu Ratna dengan anaknya yang ia beri nama Arsya. Nama itu ia pilih karena berarti, pemimpin yang agung dan mulia. Seperti sebuah simbol, Indah ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tak mudah dihancurkan oleh keadaan seperti dirinya. Hari-hari pertama sebagai ibu tidak mudah. Indah begadang hampir setiap malam, menyusui, menenangkan bayi yang menangis, dan tetap harus menyiapkan pesanan kue yang mulai ramai menjelang Lebaran. Namun semua lelah itu terasa berharga. Setiap kali Arsya tersenyum dalam tidurnya, Indah merasa semua luka yang ia alami sedikit demi sedikit terobati. Bisnis kecilnya makin berkembang. Akun media sosial mereka mencapai ribuan pengikut, dan pesanan dari luar kota mulai berdatangan. Bahkan salah satu food blogger lokal mereview kue buatannya dan menyebutnya, kue rumahan dengan cita rasa penuh kenangan. Indah mulai diundang ke acara bazar UMKM dan talk show kecil untuk membagikan kisah perjuangannya. Ia tak pernah menyebut nama Rangga ataupun mertuanya secara langsung, tapi ia selalu berkata, "Saya pernah jatuh, dibuang dalam keadaan hamil besar. Tapi luka itu bukan alasan untuk saya menyerah. Saya memilih berdiri, demi anak saya." Sementara itu, di tempat lain, Rangga duduk di kamar kontrakan kecil, menatap layar ponselnya. Ia melihat foto Indah dan bayi mungil dalam pelukannya yang tersenyum hangat di sebuah postingan Instagram. Tertulis di bawahnya, "Melewati badai, aku temukan pelangi. Terima kasih, Arsya, karena kau menguatkanku." Dada Rangga terasa sesak. Ia mencoba menelepon Indah lagi, namun tak pernah dijawab. Ia ingin menemui anaknya, tapi tak tahu harus kemana. Nomor yang dulu ia pakai, kini telah diblokir. Rangga kini bekerja serabutan. Setelah dipecat, ia tak pernah benar-benar mencari kerja dengan serius. Semangatnya luntur, dan rasa malu terhadap ibunya membuatnya terus berbohong seolah semua baik-baik saja. Bu Ranti sendiri kini mulai sakit-sakitan. Tak ada lagi yang merawatnya. Tak ada Indah yang biasanya mengurus makan dan mencuci bajunya. Rumah besar mereka sunyi. Dulu ia merasa Indah hanya beban,
Tapi setelah ditinggal, barulah ia sadar bahwa justru menantunya itulah yang selama ini menjaga keseimbangan rumah itu. Namun semua itu terlambat. Sementara itu, Indah mulai memiliki tabungan yang cukup. Ia tidak lagi bergantung pada bantuan orang lain. Bahkan ia dan Bu Ratna sepakat untuk menyewa tempat yang lebih luas agar bisa membuka dapur produksi sendiri. Dulu aku dibuang seperti sampah. Tapi sekarang, aku akan jadi orang yang mereka lihat dari bawah, ujar Indah suatu malam. Ia mulai merancang rencana besar. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memperlihatkan bahwa perempuan yang mereka remehkan ini telah bangkit. Indah berdiri di depan cermin sambil menggendong Arsya yang kini mulai bisa tertawa. Ia menatap dirinya sendiri dengan mata penuh keyakinan. Aku akan sukses. Dan saat mereka melihatku, mereka akan menyesal. Aku janji, nak. Dan dengan janji itu, langkah Indah ke masa depan dimulai. Masa depan di mana luka dijadikan senjata, dan pengkhianatan dijadikan tangga menuju kejayaan. 2 tahun telah berlalu. Waktu mengubah banyak hal. Indah kini bukan lagi wanita lemah yang menangis di depan pintu rumah mertuanya. Ia telah menjadi seorang ibu mandiri, seorang pengusaha kecil menengah yang disegani, dan sosok panutan di komunitas UMKM perempuan di kotanya. Usaha kue rumahan miliknya yang dulu hanya menerima pesanan dari sekitar komplek kini telah berkembang pesat. Ia membuka cabang kecil di 2 lokasi strategis, mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga yang dulunya mengalami nasib seperti dirinya. Ditinggalkan, disepelekan, dan dikhianati. Indah memberi merek usaha kuenya dengan nama yang sangat bermakna. Arsya Treats dari Luka, lahir cinta. Setiap kali pelanggan bertanya arti nama itu, Indah hanya tersenyum. Karena di balik nama itu tersimpan perjalanan panjang, penuh air mata dan perjuangan. Pagi itu, Indah mengenakan kemeja krem dengan celana panjang hitam. Penampilannya rapi dan elegan. Ia baru saja menerima undangan dari pemerintah daerah sebagai pembicara dalam acara Inspirasi Perempuan Bangkit untuk merayakan Hari Ibu. Namanya tertera sejajar dengan tokoh-tokoh wanita hebat lain. Namun pagi yang tenang itu mendadak berubah saat sekretarisnya masuk terburu-buru ke ruang kerja. Bu Indah, tadi ada seorang laki-laki dan perempuan datang ke toko. Mereka nyari ibu. Katanya, ibunya sakit keras dan butuh bantuan. Mereka bilang mereka keluarga. Indah menghentikan pekerjaannya. Wajahnya langsung menegang. Namanya. Yang laki-laki, ngaku bernama Rangga. Yang perempuan, Bu Ranti. Untuk sejenak, dada Indah terasa sesak. Nama itu, 2 nama itu, tak pernah ia dengar lagi sejak 2 tahun lalu. Tapi rupanya semesta tahu waktunya sudah tiba. Dia minta apa? Tanya Indah tenang. Katanya, ingin bertemu dan minta tolong. Bu Ranti sakit dan butuh biaya rumah sakit. Mereka bilang tidak tahu harus kemana lagi. Indah menatap keluar jendela. Hatinya tidak sekeras dulu, tapi bukan berarti ia akan melupakan luka yang pernah mereka beri. Ia bangkit dari kursi, memandangi foto dirinya bersama Arsya di meja kerja. Aku akan temui mereka, ucapnya mantap. Di sebuah rumah sakit kelas menengah, Rangga duduk di kursi tunggu dengan wajah kusam. Wajahnya jauh berbeda dari dulu. Tubuhnya lebih kurus, pakaian lusuh, dan mata sayunya menggambarkan betapa hidup telah menghantamnya bertubi-tubi. Bu Ranti terbaring di ranjang rumah sakit, selang infus menancap di tangan. Tubuhnya lemah dan tampak jauh lebih tua dari usianya. Rangga mengangkat wajahnya saat mendengar suara langkah kaki. Ia berdiri terburu-buru saat melihat sosok wanita yang kini sangat berbeda berdiri di hadapannya. Indah. Dengan setelan formal dan sepatu hak tinggi, wajah yang dulu mereka hina kini memancarkan wibawa dan kepercayaan diri. Rambutnya tertata rapi, aura kesuksesan memancar dari dirinya. Indah. Suara Rangga terdengar gemetar.
Indah berdiri beberapa meter dari mereka. Ia menatap mereka berdua. Bukan dengan marah, bukan dengan amarah, tapi dengan mata yang tenang. Dan itu jauh lebih menusuk. Kau datang juga. Lirih Bu Ranti dengan suara lemah. Tolong, Ibu. Indah tidak segera menjawab. Ia menatap ibunya itu, wanita yang pernah mengusirnya dari rumah saat dirinya hamil besar tanpa rasa iba. Ibu butuh tolonganku sekarang? Tanyanya dengan nada datar. Bu Ranti menunduk, tak sanggup menatap mata Indah. Aku dulu pernah datang kepada kalian. Memohon untuk diterima meski hanya di emperan rumah. Tapi kau usir aku. Dalam keadaan hamil, kau bilang aku beban. Sekarang, ketika aku berdiri dengan kakiku sendiri, kau datang mengaku keluarga. Rangga menunduk dalam-dalam. Aku minta maaf, Indah. Kami salah. Aku terlalu lemah saat itu. Aku nggak bisa membela kamu. Indah tertawa kecil. Tapi tawanya pahit. Kau bukan lemah, Rangga. Kau pengecut. Dan pengecut tak akan pernah pantas meminta kesempatan kedua. Setelah keheningan panjang, Indah akhirnya mendekati tempat tidur Bu Ranti. Ia menatap wanita itu yang kini terbaring tak berdaya, berbanding terbalik dengan dulu saat ia begitu pongah. Aku tidak akan membalas kalian dengan cara yang sama. Aku punya anak yang harus melihat ibunya tumbuh jadi orang baik, kata Indah lirih. Tapi jangan harap aku akan melupakan semuanya. Bu Ranti menangis perlahan. Air mata penyesalan terlambat itu jatuh membasahi pipinya. Indah menoleh ke Rangga. Aku akan bantu biaya pengobatan ibumu. Tapi setelah itu, aku tidak ingin kalian mencariku lagi. Tidak satu langkah pun dekat dengan hidupku atau anakku. Rangga mengangguk dengan wajah penuh malu. Indah mengambil amplop dari dalam tasnya. Ia letakkan di meja. Itu cukup untuk biaya pengobatan dasar dan rawat jalan. Jangan pernah pikir aku berbuat baik karena masih sayang. Aku hanya sedang menunjukkan bahwa aku jauh lebih manusia daripada kalian berdua. Ia berbalik, langkahnya tegap dan penuh wibawa. Di perjalanan pulang, Indah menatap keluar jendela. Hatinya tak bahagia, tapi juga tak terluka lagi. Ia tahu, pembalasan dendamnya bukan dalam bentuk teriakan atau penghinaan. Pembalasannya adalah dirinya sendiri. Dirinya yang kini berdiri di atas, sedangkan mereka jatuh dan meminta belas kasihan dari perempuan yang dulu mereka injak. Sesampainya di rumah, Arsya berlari kecil ke arahnya. Mama A. Indah memeluk anaknya erat. Kau tahu, Nak, karena kamu, Mama bisa berdiri sejauh ini. Anak itu tertawa kecil, tak tahu betapa berat dunia yang pernah dilalui ibunya. Dan malam itu, saat Indah menatap bintang di langit, ia tersenyum dan berbisik. Aku sudah membalas perbuatan mereka, dengan cara paling mulia. Nama Indah kembali menghiasi halaman depan majalah lokal sebagai salah satu perempuan inspiratif dalam dunia UMKM. Wajahnya terpampang di sampul majalah dengan senyum hangat dan tulisan besar. Dari luka menjadi kekuatan, perjalanan Indah membangun harapan. Sejak kemunculannya di acara Inspirasi Perempuan Bangkit, pesanan untuk produk kue milik Indah meningkat drastis. Banyak investor mulai melirik usahanya. Bahkan beberapa stasiun TV lokal ingin mewawancarainya secara eksklusif. Namun, di balik semua sorotan itu, Indah tetaplah ibu dari seorang anak laki-laki bernama Arsya. Baginya, kesuksesan bukan sekadar soal materi, tapi tentang bagaimana ia membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit dari titik terendah. Suatu sore, Indah duduk di ruang kerjanya sambil membaca laporan penjualan cabang barunya. Sekretarisnya mengetuk pintu dan masuk dengan ekspresi ragu. Bu Indah, mohon maaf, ada seseorang yang ingin menemui ibu. Katanya, penting. Siapa? Namanya Tegar. Dari kantor hukum Putra Arekan. Indah mengerutkan kening.
Nama itu tidak asing. Putra Krekan adalah salah satu firma hukum besar yang kerap menjadi penasihat bisnis bagi perusahaan-perusahaan besar. Tapi kenapa mereka mencarinya? Suruh masuk. Tak lama kemudian, seorang pria muda dengan jas rapi masuk dan memberi salam sopan. Selamat sore, Ibu Indah. Saya Tegar. Kami mewakili klien yang sedang mencari mitra strategis di bidang kuliner, dan nama Ibu disebut sebagai salah satu kandidat kuat. Indah mengangguk tenang. Silakan duduk. Apa bentuk kerjasamanya? Klien kami ingin mengajak Ibu mengembangkan bisnis ini ke skala nasional. Akan ada modal besar yang disuntikan, dan kami akan membantu mengurus seluruh proses ekspansi serta perlindungan hukum merek dagang. Indah terdiam sejenak. Tawaran itu sangat besar. Bahkan bisa membuat usahanya melonjak ke tingkat yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi ia juga tahu, dunia bisnis bukan hanya soal modal. Banyak jebakan tersembunyi, terutama dari orang-orang yang dulu menganggap dirinya tidak berharga. Apa saya bisa tahu? Siapa klien Anda? Tanya Indah tajam. Tegar membuka mapnya, lalu menggeser dokumen ke arah Indah. Dengan hati-hati, Indah membukanya. Nama itu langsung membuat jantungnya berhenti sejenak. Rangga Pratama dan Ranti Wijaya. Indah mengangkat pandangan, menatap mata Tegar tajam. Mereka ingin menjalin kerja sama denganku. Tegar tersenyum canggung. Sepertinya mereka tidak tahu siapa pemilik Arsha Trades secara langsung. Mereka hanya melihat laporan bisnis dan grafik pertumbuhan. Nama perusahaan Ibu sangat menarik perhatian mereka. Mereka ingin membeli 60% saham. Indah menahan tawanya. Dunia benar-benar berputar dengan cara yang mengejutkan. Begini, Tegar, ucapnya tenang. Sampaikan kepada klien Anda, kalau mereka benar-benar ingin bekerja sama, suruh mereka datang sendiri. Aku ingin melihat apakah mereka masih mengenal wajah orang yang pernah mereka tendang keluar dari rumah saat hamil besar. Tegar tampak kaget, tapi ia mengangguk sopan. Baik, Bu. Saya akan sampaikan. 2 hari kemudian, Rangga dan Bu Ranti datang ke kantor Indah tanpa tahu siapa pemilik sesungguhnya dari usaha yang ingin mereka beli. Mereka duduk di ruang pertemuan, dengan map-map tebal di tangan. Wajah Rangga tampak lebih segar, seolah ia kembali menemukan harapan untuk bangkit. Sementara Bu Ranti, kini sudah bisa berjalan setelah menjalani pengobatan, duduk dengan senyum yang lebih lembut. Kalau pemiliknya wanita muda ini, pasti mudah kita ajak kerjasama, bisik Bu Ranti pelan pada Rangga. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Indah masuk, mengenakan setelan blazer biru dongker dengan rambut diikat rapi. Wajah Rangga dan Bu Ranti langsung membeku. Indah, suara Rangga tercekat. Indah tersenyum kecil. Ya, selamat datang di perusahaanku. Bu Ranti gemetar, suara map jatuh dari tangannya. Kamu, pemiliknya. Betul. Sahut Indah tenang sambil duduk di kursi hadapan mereka. Perusahaan yang ingin kalian beli sebagian besar sahamnya ini adalah hasil dari air mata dan penderitaanku. Dibangun dengan tangan yang dulu kalian tolak. Sekarang kalian datang, menawar saham yang bahkan tak pernah kalian dukung dari awal. Rangga mencoba bangkit dari keterkejutannya. Indah, ini bukan seperti yang kamu pikir. Tidak. Rangga, potong Indah tajam. Ini persis seperti yang aku pikir. Dan maaf, aku tidak menjual perusahaanku kepada orang-orang yang dulu tak menganggapku sebagai manusia. Bu Ranti mencoba membuka mulut, tapi Indah menatapnya tajam. Aku tidak dendam, katanya. Tapi aku punya harga diri. Dan usahaku ini adalah martabatku. Setelah Rangga dan Bu Ranti pergi dengan wajah tertunduk, Indah berdiri di depan kaca besar kantornya, menatap langit sore yang perlahan memerah. Dendamnya bukan dengan kekerasan.
Dendamnya adalah saat orang-orang yang dulu menghina, kini mengetuk pintu dan memohon kerjasama. Ia menang, bukan hanya sebagai pebisnis, tapi sebagai perempuan yang pernah terjatuh dan berhasil bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Dan perjalanan pembalasan itu masih belum selesai. Indah duduk di ruang kerjanya, memandangi layar laptop dengan pandangan kosong. Meskipun tawaran dari Rangga dan Bu Ranti terkesan menggoda, hatinya tetap teguh. Ia bukan hanya ingin menunjukkan bahwa ia bisa bangkit, tapi juga ingin membuktikan kepada mereka yang meremehkannya bahwa mereka keliru. Satu persatu, proyek baru terus mengalir ke tangannya. Arsha Trades yang dulu hanya beroperasi di lingkup kecil kini mulai merambah ke beberapa kota besar, dengan pesanan datang dari berbagai lapisan masyarakat. Setiap harinya, Indah disibukkan dengan keputusan-keputusan strategis yang semakin kompleks. Tidak mudah, tetapi ia menikmatinya. Perjuangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya kini mulai membuahkan hasil. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran Indah, Rangga. Rangga, pria yang pernah ia cintai, kini terjebak dalam kebingungannya sendiri. Ia tahu, Rangga masih mencoba untuk mencari celah, berharap bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Tapi kali ini, Indah bukan lagi wanita yang sama yang dulu ia kenal. Ia bukan lagi Indah yang pernah menerima segalanya dengan sabar. Indah, bisakah kita bicara? Suara Rangga terdengar dari balik pintu ruang kerjanya. Indah memejamkan mata sejenak, mengatur napas. Ia mengangkat wajahnya dan menyuruh Rangga masuk dengan satu gerakan tangan. Rangga masuk dengan penampilan yang rapi, namun tatapannya penuh penyesalan. Aku tahu ini semua salah. Aku tahu aku pernah meninggalkanmu dan sangat menyakiti hati kamu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Indah. Indah menatapnya dingin. Apa yang ingin kamu perbaiki, Rangga? Sejak kamu keluar dari rumah, hidupku sudah jauh berbeda. Aku sudah tidak membutuhkan kamu. Rangga mendekat, namun Indah tidak bergerak. Aku mengerti kamu marah, tapi aku ingin kita mencoba lagi. Aku masih mencintaimu. Indah menyandarkan tubuhnya di kursi, lalu melipat tangannya di depan dada. Rangga, kalau kamu benar-benar mencintaiku, kenapa kamu tidak memperjuangkan aku dulu? Kenapa kamu lebih memilih untuk mengikuti ibumu dan meninggalkan aku saat aku sedang hamil? Rangga terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan pada saat itu. Semua terasa sangat berat. Aku bingung. Tapi aku sadar, aku telah salah. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa jadi pria yang layak untuk kamu. Indah tertawa pahit. Rangga, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa padaku. Aku sudah cukup membuktikan bahwa aku bisa mengurus diriku sendiri dan anak kita. Aku tidak membutuhkan pria yang hanya datang saat semuanya terlihat indah. Rangga menunduk, wajahnya penuh kesedihan. Aku tahu aku sudah terlambat. Tapi aku benar-benar ingin kembali. Bisakah kita mulai dari awal? Aku akan bekerja keras, dan akan memberikan yang terbaik untukmu dan Arsha. Indah menatapnya lama, memikirkan setiap kata yang keluar dari mulut Rangga. Hatinya terasa kosong. Sekalipun ia bisa merasakan penyesalan dan ketulusan dalam mata Rangga, Indah sudah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Rangga, Indah berkata dengan suara datar, kamu sudah lama meninggalkanku. Dan sekarang, kamu ingin kembali karena aku sudah sukses? Jangan pernah anggap aku mudah ditarik kembali begitu saja. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Setelah pertemuan yang tegang itu, Indah kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, hari-hari berikutnya tetap dipenuhi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Meski ia sudah menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan Rangga dalam hidupnya, kenangan tentang masa lalu selalu datang mengganggu pikirannya. Satu malam, ketika Indah pulang ke rumah setelah seharian bekerja,
Ia duduk di ruang tamu sambil melihat Arsya yang sedang tertidur. Matanya terasa lelah, namun ia tahu ia harus terus berjuang. Ia menyadari, untuk bisa benar-benar melangkah maju, ia harus memaafkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Memaafkan dirinya atas keputusan yang telah diambil, dan atas semua rasa sakit yang ditinggalkan oleh orang yang ia cintai. Terkadang, luka memang tak bisa dilupakan, tapi itu bukan alasan untuk tidak melangkah maju. Keesokan harinya, Indah mendapat telepon dari Tegar, pengacara yang pernah datang untuk menawarkan kerjasama dari Rangga dan Bu Ranti. Tegar memberi kabar bahwa mereka ingin bertemu lagi dengan Indah, kali ini dengan niat serius untuk melakukan kerjasama. Indah menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar, namun ia juga tahu, jika ia menerima tawaran itu akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Ia menatap ponselnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa benar-benar siap untuk menghadapi apapun yang datang ke depannya. Saya akan datang, jawab Indah, suara mantap. Ia akan mengubah segalanya, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Arsya. Ia sudah cukup bangkit, dan kali ini, ia akan menentukan arah hidupnya sendiri, tanpa ada orang lain yang mengontrolnya. Indah menyandarkan tubuhnya di kursi, memandang keluar jendela dengan senyuman kecil. Kali ini, ia tidak akan lagi menjadi wanita yang dihina dan diinjak. Ia akan menjadi wanita yang menunjukkan bahwa ia adalah pemenang. Indah menatap kaca mobil yang melaju dengan cepat, matanya berbinar. Ia tahu, pertemuan kali ini bisa menjadi titik balik bagi hidupnya, tetapi juga bisa menjadi jebakan. Tegar, pengacara yang menghubunginya beberapa hari lalu, memberi kabar bahwa Rangga dan Bu Ranti ingin bertemu di sebuah restoran mewah di pusat kota. Itu adalah tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya bisa ia masuki tanpa rasa takut. Setelah setengah jam perjalanan, mobil berhenti di depan restoran yang begitu elegan. Pintunya dibuka oleh seorang pelayan yang menyambut Indah dengan senyum ramah. Setelah mengucapkan terima kasih, Indah melangkah masuk dengan percaya diri. Meski hatinya sedikit berdebar, ia tahu kali ini ia tidak akan jatuh ke dalam jebakan emosi yang sama. Rangga sudah duduk di salah satu meja dengan ekspresi cemas. Sementara Bu Ranti duduk di hadapannya, matanya tajam menilai Indah sejak ia memasuki ruangan. Mereka berdua langsung berdiri begitu melihat kedatangan Indah. Indah, terima kasih sudah datang, ujar Rangga, terdengar seperti permohonan maaf di balik nada suaranya. Indah hanya tersenyum tipis dan duduk tanpa berkata apa-apa. Ia bisa merasakan ketegangan yang ada di meja itu, dan ia tahu bahwa mereka berharap agar ia mendengarkan tawaran mereka dengan hati yang terbuka. Bu Ranti yang sudah terlebih dahulu duduk di kursi langsung membuka pembicaraan. Indah, kami ingin mengajakmu bekerja sama. Kami tahu kamu sudah sukses dengan usaha catering itu, dan kami pikir jika kita bergabung, kita bisa lebih besar lagi, kata Bu Ranti dengan nada yang terdengar sangat formal. Kamu tahu kan, Rangga pernah bekerja di perusahaan besar. Dengan sedikit bantuan, kami yakin kita bisa mencapainya. Indah menatap Bu Ranti dengan wajah datar, mencoba mencerna kata-kata itu tanpa terbawa emosi. Jadi, ini semua tentang keuntungan bagi kalian, ya? Aku sudah cukup sukses dengan usaha sendiri. Tidak ada gunanya bagi aku bergabung dengan kalian sekarang, apalagi setelah semua yang terjadi. Rangga tampak gelisah. Indah, kami benar-benar ingin mencoba membangun kembali semuanya. Aku tahu aku telah banyak melukai hati kamu, tapi aku ingin kita bisa bangun dari awal. Indah menghela napas panjang, kemudian berbicara dengan suara tegas. Rangga, kamu pikir aku butuh bantuanmu sekarang? Kamu sudah meninggalkanku begitu saja. Aku membangun hidupku tanpa kalian, dan aku tahu aku bisa melakukannya tanpa kamu juga. Bu Ranti menatapnya tajam. Indah, jangan terlalu keras kepala. Ini kesempatan bagus bagi kamu. Tidak ada salahnya untuk bekerja sama. Kami tidak ingin kamu merasa terintimidasi oleh usaha kita.
Kami hanya ingin yang terbaik. Indah terkekeh kecil. Yang terbaik bagi kalian, bukan bagi aku. Kalau kamu benar-benar ingin yang terbaik, Bu Ranti, kenapa kamu mengusir aku saat aku sedang hamil? Kenapa kalian memperlakukan aku seolah-olah aku tak ada harganya? Rangga terdiam. Tampaknya kata-kata Indah menyadarkannya. Indah terus melanjutkan. Kalian tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya sendirian, hamil, dan kehilangan semuanya. Aku tidak butuh belas kasihan atau bantuan kalian. Aku sudah bisa melakukannya dengan baik tanpa kalian. Ada hening sesaat di meja itu. Bu Ranti yang biasanya sangat tegas mulai terdiam, tidak bisa membalas kata-kata Indah. Rangga, yang mencoba mencari kata-kata yang tepat, akhirnya berkata pelan. Indah, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu, tapi aku ingin memperbaikinya. Indah menatap Rangga tajam. Terlambat, Rangga. Sangat terlambat. Indah berdiri, memutuskan bahwa pertemuan ini tidak akan membawa perubahan apapun. Rangga dan Bu Ranti sudah terlambat untuk menyesali semua yang telah mereka perbuat. Indah tidak membutuhkan mereka untuk maju, dan dia tidak akan kembali ke dalam dunia mereka yang penuh dengan kepalsuan. Aku sudah cukup mendengar, kata Indah dengan suara yang mantap. Aku datang untuk menegaskan bahwa aku tidak membutuhkan kalian. Aku bisa maju dengan atau tanpa kalian. Jadi, selamat tinggal. Indah berbalik dan berjalan keluar dari restoran dengan kepala tegak, meninggalkan Rangga dan Bu Ranti yang terdiam di tempat mereka duduk. Saat Indah melangkah keluar, ia merasakan angin malam yang menyegarkan. Rasanya seperti beban berat terangkat dari bahunya. Ia tahu, langkah ini adalah langkah yang benar, meskipun terasa berat pada awalnya. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan itu. Indah kembali fokus pada usahanya, dan dalam waktu singkat, ia berhasil melipat gandakan keuntungan bisnisnya. Arsha Treats semakin dikenal, dan proyek-proyek besar mulai datang. Indah bahkan mulai mempertimbangkan untuk membuka cabang di kota lain. Namun, meskipun hidupnya semakin baik, bayangan Rangga dan Bu Ranti tetap menghantuinya. Tidak untuk membawa rasa sakit, tetapi sebagai pengingat bahwa mereka yang pernah menghinanya kini harus melihat dirinya sukses. Indah tahu, ini bukan hanya soal uang atau keberhasilan, tetapi tentang kebanggaan yang ia miliki atas dirinya sendiri. Ia tidak pernah menyerah. Indah memandang foto Arsha yang ada di meja kerjanya. Dengan penuh keyakinan, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Ia tahu, dunia ini bisa kejam, tetapi dengan tekad dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Dan meskipun Rangga datang kembali meminta maaf, Indah sudah tidak lagi menjadi wanita yang ia kenal. Kini, dia adalah Indah yang baru, yang siap menghadapi dunia dengan segala kemampuannya sendiri. Setelah beberapa bulan berlalu, kehidupan Indah perlahan berubah menjadi lebih baik. Ia sudah mulai melupakan kepahitan masa lalu, meskipun bayang-bayang Rangga dan Bu Ranti masih mengintai di sudut pikirannya. Namun, setiap kali hatinya merasa tergerak untuk kembali menoleh ke belakang, ia selalu mengingat perjuangannya yang tak pernah mudah, perjuangannya untuk bertahan hidup, dan perjuangannya untuk membesarkan Arsha seorang diri. Kini, Indah sudah lebih mantap dengan jalannya sendiri. Arsha Treats, usaha catering yang ia bangun sejak awal, semakin dikenal banyak orang. Bahkan, berbagai klien besar mulai melirik jasanya, dan permintaan semakin meningkat. Indah tahu bahwa jika ia terus bekerja keras, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Namun, kehidupan tidak selalu mulus. Setiap keberhasilan tentu ada tantangannya. Salah satunya adalah saat Indah mendapat undangan untuk menghadiri sebuah acara makan malam dengan para pengusaha ternama di kota. Beberapa klien yang telah menggunakan jasanya merekomendasikan Indah untuk datang.
Ini adalah kesempatan besar baginya untuk memperkenalkan usaha dan meningkatkan reputasinya. Indah sudah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Ia memilih pakaian terbaik yang membuatnya terlihat elegan dan percaya diri. Arsya yang kini sudah hampir berusia 2 tahun, ditinggalkan sementara dengan pengasuhnya yang dipercaya. Ketika Indah berjalan memasuki restoran tempat acara itu diadakan, ia merasa semua matanya tertuju padanya. Beberapa orang langsung mendekat dan menyapanya, memuji karya-karyanya yang sudah mulai dikenal. Di antara keramaian itu, Indah tiba-tiba melihat seseorang yang tak asing. Rangga. Pria itu tampak sedang berbicara dengan beberapa orang di sudut ruangan. Indah menahan napas sejenak, kemudian melanjutkan langkahnya dengan kepala tegak, seolah tak pernah mengenal lelaki itu. Rangga menyadari kehadiran Indah, dan seketika itu juga ia berjalan cepat menghampirinya. Indah, panggilnya dengan nada penuh harap. Aku tahu kamu akan datang. Aku ingin berbicara denganmu. Indah berhenti dan menatap Rangga dengan tatapan dingin. Apalagi, Rangga? Tanyanya dengan nada yang sangat jelas menunjukkan ketidaksukaannya. Kenapa kamu ada di sini? Rangga menghela napas. Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku banyak salah. Aku tidak bisa tidur nyenyak setelah apa yang terjadi antara kita. Aku terlalu egois dulu. Indah mengangkat alis. Egois? Baru sekarang kamu sadar? Waktu itu kamu tak peduli sama sekali. Kamu justru meninggalkan aku saat aku membutuhkanmu. Rangga terlihat menunduk, tampak sangat menyesal. Aku tahu aku salah, Indah. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Aku akan membantu kamu. Indah memotong perkataannya dengan tegas. Cukup, Rangga. Aku sudah tidak butuh kamu lagi dalam hidupku. Aku sudah berjalan jauh tanpa kamu, dan aku tak pernah merasa lebih baik. Rangga terdiam, bingung bagaimana melanjutkan kata-katanya. Namun, Indah tidak memberi ruang untuk perasaan yang terlambat itu. Jangan berharap aku kembali ke kehidupan yang penuh dengan pengkhianatan seperti dulu. Aku sudah cukup terluka, tambah Indah. Ia kemudian berbalik dan melanjutkan langkahnya menuju meja yang sudah disediakan untuknya. Rangga berdiri terpaku di tempatnya. Ia sadar bahwa apa yang telah dilakukannya kepada Indah tidak bisa dibayar dengan kata-kata maaf. Ada sesuatu yang lebih berharga dari itu, dan ia sudah kehilangannya. Indah melanjutkan malam itu dengan penuh kepercayaan diri. Setiap orang yang menghampirinya tampak terkesan dengan kesuksesannya. Ia tidak hanya berbicara tentang bisnisnya, tetapi juga tentang perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Malam itu, ia merasa tak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Dia tahu, inilah saatnya untuk membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan siapapun selain dirinya sendiri untuk sukses. Namun, di saat yang sama, ia merasa sedikit cemas. Cemas dengan apa yang akan terjadi setelah malam ini. Meskipun ia berhasil menghadapinya dengan kepala tegak, Indah tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Rangga dan Bu Ranti masih ada di luar sana, mencoba mencari cara untuk merusak apa yang telah ia bangun. Mungkin mereka tidak akan berhenti hanya dengan satu kegagalan, dan itu membuat Indah harus lebih berhati-hati. Keesokan harinya, Indah terbangun dengan perasaan campur aduk. Namun, hari itu adalah hari yang penting. Arsya Treats akan membuka cabang pertamanya di kota lain, dan itu adalah langkah besar bagi Indah. Ia tahu bahwa ini adalah waktunya untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi, dan ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkannya. Saat persiapan untuk pembukaan cabang baru dimulai, Indah dihubungi oleh seorang klien besar yang ingin bekerja sama dengannya. Tidak hanya itu, ia juga mendapat tawaran untuk menjadi sponsor dalam acara kuliner bergengsi. Tawaran-tawaran ini menunjukkan bahwa usaha Indah kini mulai diakui oleh banyak orang. Semuanya terlihat berjalan dengan lancar, dan Indah tahu ini adalah hasil dari kerja kerasnya selama ini. Namun,
Kehidupan tidak pernah begitu mudah. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Rangga di acara makan malam itu, Indah menerima surat yang dikirim oleh pengacara Bu Ranti. Surat itu mengancam Indah dengan berbagai tuntutan. Salah satunya adalah klaim terhadap harta yang mereka anggap seharusnya menjadi bagian dari mereka. Indah tertawa miris membaca surat itu. Tidak ada yang bisa menghentikan aku sekarang, gumamnya dalam hati. Aku sudah terlalu jauh. Jika mereka berpikir mereka bisa menghentikan aku dengan cara ini, mereka salah besar. Indah pun mulai bersiap untuk menghadapi tantangan yang baru. Ini bukan sekadar tentang bisnis, tetapi juga tentang mempertahankan harga dirinya dan membuktikan bahwa ia bisa meraih segalanya tanpa bantuan siapapun. Di sisi lain, Rangga yang masih terjerat dalam perangkap masa lalu menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertemuan-pertemuan dengan Indah akan berakhir begitu buruk. Tetapi, di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa Indah sudah jauh lebih baik tanpa dirinya. Indah memang sudah berubah, dan kini Rangga hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana kehidupan mantan istrinya itu berkembang dengan pesat. Ia menyadari bahwa meskipun ia ingin kembali kepada Indah, itu sudah terlambat. Indah adalah wanita yang tidak bisa dipermainkan, dan ia sudah cukup kuat untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Setelah berbulan-bulan berlalu, Indah sudah jauh lebih baik. Bisnis cateringnya semakin berkembang pesat, dan nama Arsyad Reats mulai dikenal di kalangan klien-klien ternama. Semua yang ia jalani kini terasa manis setelah perjuangan panjang, meskipun bayang-bayang masa lalu masih kadang datang menghampiri. Namun, Indah tahu, ia tak akan pernah kembali ke masa itu. Kehidupan barunya sudah penuh dengan harapan, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Suatu hari, ketika Indah sedang mengurus persiapan untuk sebuah acara besar, teleponnya berdering. Sebuah nomor yang tidak dikenal muncul di layar ponselnya. Indah mengangkatnya dengan tenang, meskipun ia tahu, kadang-kadang ada hal-hal yang tak bisa dihindari. Indah, suara di ujung sana terdengar penuh penyesalan. Ini Rangga. Aku ingin bicara. Indah menghela napas. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali mereka berbicara. Di matanya, Rangga sudah bukan lagi sosok yang punya tempat dalam hidupnya. Apa yang ingin kamu bicarakan, Rangga? Tanya Indah dengan nada datar. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf, tapi aku ingin mengatakannya. Aku benar-benar menyesal telah mengkhianatimu. Aku salah dan sekarang aku merasa begitu hancur. Aku tidak pernah tahu kamu bisa sekuat ini. Aku lihat apa yang kamu lakukan sekarang, dan aku tahu aku tidak bisa mengubah apapun lagi. Indah menundukkan kepala sejenak, menahan emosi yang ingin meluap. Aku sudah cukup terluka, Rangga. Aku tidak bisa kembali lagi. Jangan pernah berharap kita bisa seperti dulu. Aku sudah jauh lebih baik tanpa kamu. Tanpa kamu, aku bisa bangkit dan melakukan semua ini. Suasana sejenak hening. Rangga tampak terpukul dengan kata-kata Indah, namun ia tahu bahwa ia tak lagi memiliki tempat dalam hidup Indah. Aku mengerti, jawab Rangga pelan. Semoga kamu bahagia, Indah. Indah menutup telepon itu tanpa kata-kata lebih lanjut. Meski hatinya terasa sakit, ia tahu itu adalah langkah yang benar. Ia tidak butuh penyesalan dari orang yang pernah menyakiti dan meninggalkannya begitu saja. Hari itu berlalu, dan Indah melanjutkan aktivitasnya. Segala persiapan acara berjalan lancar, dan setelah beberapa jam, ia tiba di tempat acara tersebut. Beberapa klien besar sudah hadir, serta beberapa orang dari media yang tertarik untuk meliput kesuksesannya. Indah merasa puas dengan apa yang telah dicapainya. Semua kerja keras dan pengorbanan kini membuahkan hasil. Namun, meskipun hatinya terasa lega, ada satu hal yang masih menggantung di pikirannya, Bu Ranti. Beberapa minggu sebelumnya,
Indah menerima surat dari pengacara Bu Ranti yang mengancam akan membawa masalah ke jalur hukum terkait harta yang mereka anggap seharusnya menjadi hak mereka. Indah tahu, itu adalah bentuk terakhir dari perlawanan mereka. Namun, Indah sudah siap menghadapi apapun. Ia tak akan membiarkan orang-orang yang menyakitinya mendapatkan kemenangan. Indah mendatangi kantor pengacara yang menangani surat itu. Setelah beberapa pertemuan, akhirnya Indah mengetahui bahwa Bu Ranti dan Rangga sedang berusaha memanipulasi beberapa dokumen agar harta yang telah menjadi milik Indah bisa mereka ambil begitu saja. Mereka berharap bisa memanfaatkan kelemahan Indah yang sedang hamil dulu, namun mereka salah besar. Dengan bantuan pengacara yang handal, Indah berhasil membongkar semua manipulasi itu. Harta yang seharusnya menjadi haknya tetap utuh di tangannya. Bahkan, beberapa properti milik Bu Ranti juga berhasil disita sebagai bagian dari hasil tuntutan hukum yang berhasil dimenangkannya. Indah berdiri tegak di depan pintu kantor pengacara, merasakan perasaan kemenangan yang luar biasa. Bu Ranti dan Rangga mungkin merasa bahwa mereka bisa menghancurkan hidupnya. Namun mereka tak pernah tahu bahwa Indah adalah wanita yang tak akan pernah menyerah. Dengan satu pergerakan cerdas dan penuh perhitungan, ia berhasil mengalahkan mereka di medan yang tak pernah mereka bayangkan. Namun, kemenangan Indah bukan sekadar tentang harta. Itu lebih tentang harga diri yang dipertahankan, tentang kebanggaan bahwa ia bisa melawan semua yang menghalanginya untuk maju. Ia sudah terbukti menjadi wanita yang lebih kuat dari apa yang mereka kira. Beberapa hari setelah acara itu, Indah bertemu dengan Bu Ranti di sebuah restoran. Wajah Bu Ranti terlihat cemas, dan Indah bisa merasakan betapa frustrasinya wanita itu. Tapi Indah tak merasa kasihan. Ia hanya menatap Bu Ranti dengan mata yang penuh dengan kebanggaan. "Apa yang kamu harapkan, Bu Ranti? Kamu pikir kamu bisa menghancurkan hidupku dengan cara itu? Sekarang, lihat aku. Semua yang aku perjuangkan untuk Arsya, akhirnya terbayar. Dan kamu? Apa yang kamu dapatkan dari semua itu?" ujar Indah, nada suaranya tenang namun penuh keyakinan. Bu Ranti hanya bisa menunduk, tak mampu lagi membalas kata-kata Indah. Dia tahu, Indah sudah jauh melampaui dirinya. Wanita itu tak hanya berhasil bertahan, tetapi juga berkembang lebih hebat dari yang bisa dia bayangkan. Indah bangkit dari kursinya, meninggalkan Bu Ranti yang hanya bisa menatap punggungnya. Dengan satu langkah tegas, Indah tahu, inilah saatnya ia menyelesaikan babak baru dalam hidupnya. Dengan segala perjuangannya, Indah akhirnya berdiri sebagai wanita yang bebas, sukses, dan mampu membuktikan bahwa ia bisa mencapai apapun yang ia inginkan, meski dunia mencoba menjatuhkannya. Ia telah membalas perbuatan mereka dengan cara yang elegan dan penuh keberanian. Hidup seringkali memberikan tantangan yang terasa berat, namun setiap ujian yang datang mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Seperti yang kita lihat dalam cerita Indah, meskipun ada banyak rintangan, keteguhan hati dan keberanian untuk bangkit dapat membawa kita pada kemenangan yang tak terduga. Jangan pernah meremehkan kekuatan dalam diri sendiri. Terkadang, ketika orang-orang di sekitar kita berusaha menjatuhkan atau menghalangi, itu justru menjadi titik awal kita untuk menemukan potensi terbesar dalam diri kita. Jangan takut untuk melangkah maju, bahkan ketika jalan terasa penuh dengan kesulitan. Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Semoga cerita ini memberi inspirasi bagi setiap individu yang sedang berjuang. Tetap semangat, tetap percaya pada diri sendiri, dan selalu ingat bahwa setiap akhir adalah awal dari perjalanan baru. Terima kasih telah membaca, dan semoga hari-hari Anda penuh dengan kebahagiaan dan kekuatan. Salam hangat dan sampai jumpa.